Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Banjir di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda meresahkan warga. Di segmen 2, seorang warga di Samarinda memiliki cara unik untuk mengusir monyet liar yang masuk lahan kebunnya. Di Tenggarong Seberang terdapat satu objek wisata unik dan menarik bernama Langit Timur. Pengendara motor dan mobil yang melintas Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda ini harus berhati-hati karena jalan terendam banjir. Meski begitu, tidak sedikit sepeda motor yang mengalami kerusakan mesin hingga harus didorong oleh pengendaranya. Banjir yang diawali hujan deras itu menyebabkan sebagian pemilik usaha menutup tempat usahanya dan sebagian lain pasrah. Itu karena banjir biasa terjadi saat hujan mengguyur. Warga meyakini banjir tersebut diakibatkan aliran air yang tidak lancar. Iya, sering banjir. Sering banjir kalau hujan berarti? Hujan deras banjir. Paling tinggi ya, paling masuk ini tinggi. Masuk ya, bisa ya? Hujan sebelah banjir, di sebelah enggak. Itu kan tipenya banjir kan, itu parit itu kosong, sana penuh sudah. Jadi di antara bengkelnya aja yang perkiraan buntunya. Dulu tuh paretnya itu enggak buntu, lurus saja banjirnya lewat aja. Lewat aja. Nah, ini karena dia kan dibersihin juga. Jadi banyu itu air itu mengalirnya ke sini yang dari yang kosong. Kalau surutnya Bang ini biasanya berapa? Langsung berapa lama? 3 jam 4 jam. Warga meminta pemerintah kota secepatnya mengatasi persoalan banjir agar kondisinya tidak bertambah parah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah suasana di Jalan Lambung Mangkurat, Sungai Pinang Dalam, Samarinda Minggu sore. Arus lalu lintas berjalan lancar dan aktivitas warga normal. Kondisi ini berubah saat hujan mengguyur. Jalanan yang tadinya menjadi lintasan kendaraan berubah menjadi kolam. Dampaknya aktivitas warga menjadi terhambat. Itu sudah lama nggak diuruk juga nih ya? Warga yang tinggal di kawasan tersebut tidak mengetahui penyebab banjir. Mereka memastikan debit air akan bertambah tinggi jika curah hujannya lebat dengan durasi yang panjang. Kalau ini pada saat hujan ini, kalau sudah hujan itu genangan pasti ada. Itu genangan pasti ada. Apalagi kalau hujannya sudah hampir 1-2 jam, itu betul-betul mulai dari simpang 4 itu, Lambung Mangkurat itu, udah ketinggian air tuh mencapai lutut dewasa. Berarti sebelumnya tidak ada banjir di sini ya? Beberapa tahun? Udah ada, betul-betul udah ada, tapi selama berapa hari hujan, pokoknya hujan, itu pasti ada genangan. Setiap hujan ya? Siap. Bang, harapannya ke pemerintah gimana nih Bang? Oh, harapan kami ke pemerintah, kalau bisa pemerintah bisa bagaimana caranya bisa menangani masalah banjir ini. Agar keresahan ini tidak bertambah, warga meminta pemerintah kota secepatnya menangani banjir sebelum kondisinya bertambah parah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.
Truk pengangkut bawang dan tomat bernomor polisi DD 8821GC ini terguling di Jalan Yosudarso, Balikpapan. Kecelakaan ini menyebabkan supir dan kenek truk dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami sejumlah luka. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiani menyatakan, kecelakaan ini terjadi saat truk penuh muatan itu melaju dari arah pelabuhan menuju ke Pasar Pandansari. Tiba di lokasi kejadian, supir kehilangan kendali hingga menyebabkan truk tersebut terguling. Diduga musibah ini akibat supir kelelahan setelah menempuh perjalanan. Melihat kondisi truk, Ropiani yakin muatan truk ini melebihi kapasitas. Ia memastikan penyelidikan atas kecelakaan ini tetap dilanjutkan. Supir maupun kernetnya udah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Memang lukanya luka ringan, tapi mudah-mudahan tidak berkembang. Cukup luka ringan, nanti mungkin kita akan tahapan selanjutnya, tahapan sidik. Kita BAP supirnya, kenapa bisa terjadi ngantuk, apakah memang kerjanya full ya, tidak ada istirahat ya kan, seharusnya jam kerja itu kan ada juga istirahat. Yang memang mengantuk, obatnya itu adalah istirahat, tidur sejenak, jangan dipaksakan untuk tetap bekerja. Juga angkutan barangnya ini juga over, kendaraannya tidak seimbang. Selanjutnya muatan dipindahkan ke truk lainnya, sedangkan truk yang mengalami kecelakaan akan diderek dan ditarik ke unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. 3 wanita yang mendatangi Polresta Samarinda ini bermaksud mengadukan dugaan arisan fiktif. Mereka mengadu demi mendapatkan uangnya yang sudah ia setorkan kepada pengelola arisan. Salah satu korban bernama Melisa mengetahui arisan tersebut melalui grup percakapan. Tertarik dengan arisan tersebut, Melisa pun menyetorkan sejumlah uang. Kecemasan Melisa muncul setelah janji bonus belum juga ia dapatkan. Melisa pun memilih mengadu ke polisi. Hanya saja Melisa heran karena laporannya tersebut belum dibuat secara tertulis. 12 juta lagi. 12 juta. Banyak banget nih. Awalnya saya ikut arisan sama dia karena aku menganggap dia itu teman ya. Teman, dan aku memang pernah nongkrong bareng, pernah ngetek bareng, pernah ngechat bareng. Akhirnya aku tergiur untuk ikut arisannya dia. Tapi berjalannya waktu, saya mendengar kabar kalau ternyata dalam grup itu banyak orang fiktif. Harusnya aku menerima uang itu sekitar 120 juta. Kalau dia real kasih saya ya. Melisa menghendaki polisi secepatnya menangani aduannya agar persoalan ini bisa segera terselesaikan dan uangnya kembali dengan utuh. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.